Hai, selamat datang di hari keempat untuk 30 Days Challenge. Kali ini aku bahas mengenai gimana sih cara menghubungi profesor sampai tahap diterima menjadi mahasiswanya untuk lanjut S2. Menurut aku ini bisa juga diaplikasikan ketika mau daftar S3 dan juga bukan hanya yang ingin kuliah di Jepang, tapi juga yang ingin kuliah di luar negeri sepertinya bisa diaplikasikan. Oke, tahap pertama adalah tentunya mengetahui riset yang ingin dilakukan dan kira-kira bidang spesifiknya seperti apa. Contohnya, aku jurusan teknik lingkungan dan fokus aku adalah kualitas udara khususnya di parameter particulate matter. Jadi yang aku cari adalah profesor di kampus yang tujuan aku, contohnya kampus aku, Kanazawa University, dan aku akan mencari di bagian divisi yang ada jurusan aku dan laboratorium yang sekiranya sesuai dengan minat yang aku tekuni. Apalagi kalau contohnya di teknik lingkungan, ada nggak cuman kualitas udara, tapi ada juga kualitas air, manajemen persampahan, sehingga karena aku udah tahu nih jurusan yang ingin aku ambil dan riset seperti apa yang ingin aku lakukan, maka aku akan mencari profesor yang benar-benar spesifik di bidangnya. Jadi sangat-sangat kerucut gitu ya untuk mencari profesornya. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah setelah menemukan profesor yang ingin dihubungi, pastikan mengecek dulu riset-riset beliau seperti apa, mempelajari risetnya. Saran aku, setelah mendapatkan nama profesor, bisa dicek di Google Scholar. Jadi di Google Scholar itu kalau kita klik profilnya, bakal kelihatan semua apa saja publikasi riset yang telah beliau lakukan. Contohnya adalah seperti ini. Sehingga aku bisa membaca nih kira-kira riset apa yang sudah beliau lakukan yang ingin juga aku lakukan, ingin aku pelajari lebih dalam lagi. Menurut aku nggak perlu sih kita baca semua karena pasti profesor itu publikasinya banyak banget ya. Namun sebaiknya membaca setidaknya lebih dari 5 atau 10 jurnal lah, sehingga kita juga punya gambaran atau basis untuk membuat research plan yang oke. Apalagi untuk yang ingin kuliah di Jepang, biasanya untuk daftar S2 sudah harus ada research plan-nya. Ketiga, nah di Jepang khususnya, kalau kuliah itu kita nggak daftar dulu di universitas, tapi kita harus memastikan kita punya supervisor atau profesor yang akan menerima kita di labnya, lalu mendaftar di universitas dan program yang ada di universitas tersebut. Sehingga tahap paling pertama adalah menghubungi profesor. Setelah teman-teman sudah mempelajari, udah mengetahui profesor yang ingin dituju, riset apa yang ingin dilakukan, dan sudah membaca riset-riset beliau, profesor yang ingin dituju, tahap ketiga adalah menghubungi profesor tersebut. Gimana sih cara menghubungi yang baik? Tentunya kita menghubungi lewat email. Saat menghubungi lewat email, saran aku, teman-teman sudah melengkapi semua berkas-berkas yang penting. Contohnya adalah research plan. Dan pastikan research plan-nya itu berdasarkan juga salah satu atau beberapa referensinya itu dari lab beliau. Kemudian kedua, CV. Pastikan teman-teman sudah membuat CV sehingga ketika profesor melihat email yang sudah dikirimkan, beliau akan tahu mahasiswa seperti apa dan bagaimana track record teman-teman yang menghubungi beliau, sehingga rasa kepercayaannya, kredibilitas teman-teman itu lebih ada. Dan tentunya ketiga adalah misalnya teman-teman sudah melakukan tes bahasa, baik itu tes bahasa Inggris seperti TOEFL atau IELTS atau prediction test juga boleh, dan menurut teman-teman skornya itu sudah cukup untuk masuk di universitasnya, itu bisa dikirimkan ke profesornya. Terus subjek dan isi emailnya itu sebaiknya seperti apa? Subjeknya bisa seperti ini. Subjeknya bisa contohnya request as supervisor for program ini. Kemudian untuk isi body emailnya, jangan hanya memperkenalkan nama, atau yang paling parahnya adalah hanya memberikan attachment tanpa ada isi email. Nah, bayangin kalau teman-teman di posisi profesor tersebut, orang cuma tiba-tiba ngirim CV doang dan research plan, terus gak ada tuh isi maksud tujuannya. Jadi subjek dan body email itu sangat penting ya. Saran aku di body email, coba deh dimasukkan nggak cuman perkenalan diri, tapi juga kalau teman-teman, saya sudah membaca riset profesor terkait ini, dan saya tertarik mengulik lebih dalam, dan saya memiliki ide, singkatnya aja kayak 1-2 kalimat, kemudian bisa melampirkan research plan di dalam email ini. Salah satu contohnya seperti ini.
Nah, setelah itu pengiriman, sudah deh, sisa menunggu apakah profesornya akan menghubungi teman-teman atau ya mungkin bisa saja diterima, bisa saja ditolak. Jujur selama aku mendaftar, aku nggak ngirim ke satu profesor aja teman-teman. Jadi teman-teman itu harus mengirim ke sebanyak-banyaknya yang ada di bidang yang sama, tapi disesuaikan lagi. Memang agak effort sih, karena kayak setiap beda profesor pasti research plan-nya harus beda. Karena kita ingin menyesuaikan kan sama apa yang sudah profesor yang ingin kita tuju lakukan. Itu memang akan memakan waktu, tapi teman-teman, semakin banyak kita mencoba, maka semakin dekat kita dengan kesuksesan dan diterima dengan profesor yang kita ingin jadi anak bimbingannya. Jangan menyerah, pokoknya jadilah orang yang tangguh, tetap mencoba dan tetap ya melakukan yang terbaik. Kalau dari aku sih secara pribadi aku sudah ditolak beberapa kali, jadi aku sangat bersyukur bisa diterima dengan profesorku yang saat ini. Itu aja sih teman-teman untuk cara menghubungi profesor dengan baik. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan lagi, bisa banget disaranin di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa besok.